Halo guys, jadi pada malam ini saya akan unboxing sebuah TV 32 inch dari Koka. Nah, jadi saya agak rugi beli ini, rugi 120 ribuan deh. Karena pas nge-search, saya lihat kok dia ini toko ini lebih murah daripada toko resminya Koka. Ternyata salah jenis. Dia sama-sama 32 inch, tapi eh, ternyata ada Smart TV dan ada Android TV. Jadi yang Smart TV ini memang di Koka resmi itu 1899 kalau nggak salah ya, 1869 atau sekian itu. Dia di 1,7 gitu kan. Wah, lebih murah nih. Ya udah deh, pesan. Ternyata yang tipe kayak gini di Koka official itu 1562. Jadi 200 ribuan ya. Belum ongkirnya, di Koka itu 50 ribuan. Udah nggak pakai tambahan apa-apa. Di dia ini udah kena 60-80 ribuan. Disuruh transfer lagi sekitar awalnya 150 untuk packing kayu, tapi habis itu saya nego, wah mahal banget. Akhirnya cuman nggak tahu dikasih apa, kayak nggak ada apa-apanya juga, ini cuman gini doang, 60 ribu. Jadi saran saya kalau beli mending di official Koka aja. Dan udah, nasi udah menjadi bubur, sekarang kita unboxing aja. Selisihnya berarti sekitar 200 ribuan sama toko resminya. Dan ada dua tipe tadi ya, jadi ada yang Android dan ada yang Smart TV. Saya sih nggak pernah pakai yang, maksudnya TV saya yang di bawah itu juga kayaknya Smart TV doang udah cukup sih. Mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Android TV dan kelebihannya apa mungkin bisa komen. Tapi kalau aku ya, TV ya buat nonton, bukan buat nge-game, bukan buat main game di TV. Kalau main game ya pakai konsol misalkan. Jadi Smart TV aja udah cukup buat nonton YouTube dan bisa streaming dari video mola, itu udah cukup ya kalau mau nonton bola dan lain sebagainya. Sekarang kita akan unboxing aja. Nah, unboxing gitu. Ada apa ini? Ini buat kakinya dia. Ada dua. Kita nyalain biar terang. Oke. Dah mati. Ternyata lampu satunya mati. Ini ada kabel dan remote TV. Udah sama baterainya belum? Udah dikasih baterai 2 merek Jiaying, baterai Cina. Ini Koka ini ya, review saya adalah salah satu TV merek Cina yang recommended banget. Pertama dari brandnya Koka itu kayaknya nggak terlalu Cina banget gitu ya. Yang kedua, desainnya juga lucu dan sangat mudah penggunaannya. Remote-nya sangat mudah sekali. Saya pernah beli merek lain, Realme ya, kayak merek HP itu, buat rumah orang tua saya. Itu agak sedikit lebih rumit sih, sedikit aja ya, tapi menurut saya Koka enak banget sih, makanya enak banget. Nah, sekarang saatnya mengeluarkan ini. Ini sih better 2 orang, tapi saya akan coba sendirian ya. Bismillah. Mudah-mudahan nggak jatuh. Oke, saya tahan. Ya, berhasil. Nah, ini TV 32 inch menggantikan TV saya Samsung yang saya beli di tahun kurang lebih 2011 atau 2012. Jadi TV saya Samsung itu sudah 10 tahun dan dia masih LCD TV. Lama banget saya pakai, saya bawa kemana-mana, Surabaya dan lain sebagainya. Saya bawa ke Jogja, bawa Surabaya lagi dan sebaliknya. Tulungagung juga pernah. Itu 32 inch juga dan dia awet banget. Cuman dia kan belum Smart TV. Saya pakein Android box. Bukan beli ya, ngoprek dari apanya IndiHome itu. Modem IndiHome yang nemu nganggur lama gitu, ada modem nganggur, kata teman saya bisa dioprek bayar 50 ribu dan bisa jadi semacam Android box. Jadi dia bisa
Google Chrome, bisa YouTube. Nah itu saya pakai di TV saya yang Samsung itu, dan sekarang saya gunakan di tempat lain. Saya beli ini karena murah banget ya sekarang itu ya, kalau dibandingkan sama dulu. Dulu harga TV yang 32 inch itu 3 jutaan guys, 3 jutaan, 2,9, 3,5. Saya masih ingat banget zaman LCD, LED. Oh jadi ternyata dia nambahin ini guys, triplek ini untuk pelindungnya, makanya berat. Dan di dalam sudah nggak ada apa-apa lagi, jadi kita bisa turunkan. Oke, kita akan memasang kakinya karena kita nggak pakai bracket. Kita akan pasang kakinya. Apalagi tadi, oh iya, Samsung LCD awet banget ya, 10 tahun itu menurut saya awet banget. Beda sama kulkas dan AC-nya Samsung, sebagian itu nggak awet. Saya nggak bilang semuanya ya, sebagian saya pakai nggak awet. Sini ada panduannya, lalu ada ucapan terima kasih, juga ada QR code untuk bertemu dengan teman yang lainnya, tipe Koka lainnya. Kayaknya ini semacam apps yang dia buat untuk kita supaya loyal menjadi dengan member si Koka ini. Oke, ada buku-buku ini ya, dan harusnya ada ini garansi ya, masa berlaku tergantung pembelian. Ini 3 tahun untuk panel LCD-nya, 1 tahun untuk spare part dan biaya reparasi. Wah, saya pernah pakai Sony itu, Sony Bravia. Dulu kan ya TV zaman dulu kan mahal-mahal. Yang 40 inch ke atas itu aduh mahal banget harganya, gila-gilaan, di atas 10 juta. Nah, saya pernah beli itu di tahun 2015 kalau nggak salah. Bravia 47 inch, harga 15 juta, tapi bonus PS4. Dan PS4-nya waktu itu langsung saya jual di angka 5,8 juta. Jadi dapat TV gede Sony lagi, Bravia, di angka 9 jutaan. Waktu itu sangat murah banget. Sekarang untuk merek yang untuk besar yang sama, Koka itu di angka 4,6 sampai 5,1. Jadi seperti itu guys. Dan waktu itu rusak karena sama anak saya disemprot-semprotin pembersih itu, pembersih kaca itu disemprotin ke anunya, ke apa namanya, ke layarnya, terus dia masuk, wah rusak. Tapi itu emang TV beberapa kali suka mati sendiri, dan kita benerin beberapa kali. Terus ya mungkin pengaruh umur juga. Di tahun 2020 itu 5 tahun penggunaan, dia udah kembali kepada yang menciptakan. Udah rusak ya, udah rusak, nggak bisa diapa-apain lagi udah. Saya manggil orang buat benerin, dia udah give up juga. Udah disolder-solder sana sini, udah rusak ternyata. Oke, saya lagi buka baterainya. Saya pasang ke remote-nya. Remote-nya seperti ini guys. Nih, langsung kita buka aja. Kalau istri saya suka barang masih diplastikin biar kelihatan baru terus. Masukin ya, yang ada pair-nya itu adalah minusnya, yang ada penonjolan itu positifnya. Pasang. Nah, remote-nya cuma segede telapak tangan gini. Langsung ada YouTube-nya. Ini apa ini? Gambar galaksi, gambar planet Jupiter. Ada plus, si plus ini. Oke. Home ya. Simple. Next, saya akan pasang kaki-kakinya ke sini. Kita butuh obeng. Ini kaki-kakinya dari plastik ya. Build quality-nya beda sama mungkin ya TV yang lebih mahal. Kalau kita bicara, Koka ini memang bermain di segmen menengah ke bawah, bukan yang up. Jadi memang dia menang di harga. Tapi saya suka banget sama desainnya. Meskipun kayak gini dari plastik gitu ya. Kalau punyanya Sony, pasti dia dari mungkin bahan yang lebih antep lagi dari ini ya. Mungkin dari stainless mungkin atau apa. Tapi ini betul-betul ringan banget nih TV. Termasuk ininya juga dari plastik. Tapi dia pasti harusnya sudah
memperhitungkan ini harusnya kuat gitu dong ya. Anyway, ini ada nggak anunya ya untuk bunga obengnya? Oh ada. Nah, alhamdulillah kita tidak perlu nyari obeng. Sekarang bautnya udah ada. Kita keluarin satu-satu dulu. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pasang dulu satu. Jadi ada lubangnya. Tinggal masukin aja, sangat gampang sekali. Bapak-bapak dan mas-mas di rumah pasti sangat bisa, sangat mudah. Udah kenceng dia. Udah ini. Masih belum kenceng ya? Oh, ininya itu kekecilan guys. Aku cari yang lebih gede. Nah, ini pasti bisa nih. Ini toolsnya ini punyanya Kaliber ya. Saya senang banget ngumpulin tools kayak gini. Nah, ini lebih gede bunga. Ini mince ya, tapi karena dia lebih gede, lebih rosol jadinya. Dikit lagi. Oke, udah kuat. Satunya lagi. Saya lihat di bawah ini ada satu tombol ternyata di sini. Nah, ini adalah tombol plus, tombol power off dan power on. Kalau remote-nya pas hilang, belum ketemu, selisut, pakai itu. Oke, sekarang yang satu bisa pasang ya. Entah kenapa yang lubang yang baut yang satunya ini lebih tipis lagi ujungnya. Pakai yang mana ya? Kalau kalian punya obeng, better kalian pakai obeng deh. Oke. Sebelum kuat. Aduh. Ini toolsnya ada macam-macam ya. Tapi ternyata obeng bunganya tadi terlalu kecil. Yang ini bautnya bunga tapi besar. Bunga itu positif ya orang bilang. Malah jadi mainan tools.
supaya kuat saya akan cari tools lagi. Kayaknya di sini ada tools lagi satu. Nah ini punyanya Eiger nih. Nah dia juga udah ada ini obengnya. Nah ini lebih pas nih. Nah gini kan enak dari tadi kayak. Yang satunya tadi kita kuatin lagi. Oke. Lalu step terakhir adalah kita memasang kabel powernya ke belakangnya. Colokin. Selesai. Lalu kita nyalakan. Bismillah. Nah di sini tadi ada semacam akrilik ya. Kelihatan nggak ya? Nah itu ternyata adalah tombol adalah indikator warnanya, jadi semacam LED gitu. Ini nih akrilik gitu. Nah sekarang sini kita lihat ada pilihan bahasanya, kita pilih English, country-nya Indonesia. Aduh, postal code 55184. Kalian hafal nggak kode pos kalian? GMT 7. You can use TV with energy save setting home or maximum brightness shop. Jadi kalau ternyata dia punya dua tipe ya, dua tipe. Itu ada home sama shop. Jadi kalau yang shop itu dia lebih bright. Jadi itu kayak kalian kalau ke toko-toko elektronik, mereka pasti pakai mode yang shop itu biar kelihatan lebih terang. Tapi ternyata baterainya bisa habis banyak ya, energinya. Sementara kalau home ini lebih hemat energi, kita pilih home. Oh ya, ini kalau dilihat dari layar ini karena pengaruh lampu kamar saya. Itu lampu kamar saya, jadi warna di TV-nya ini terang sebelah gitu ya. Nah ini kalau pindah sini pasti pindah lagi. Oke, I have read. Kita tentangin bulat, lalu next wireless connection. Kita koneksi ke wireless dulu. Oke guys, network sudah connect. Ada turn off use, kita centang lagi. Terus accept. Email address. Waduh, pakai gini-gini ya. Jadi saya harus matikan TV dulu, terus matikan TV. Matikan ini karena ngerekam pakai HP. Saya harus harus stop dulu karena harus masuk ke Gmail. Tapi kayaknya ini ada activate letter aja lah. Oke, ini kayaknya untuk channel TV digital. Aku nggak tahu yang mana, coba yang paling atas aja.
Tapi ini belum dikonek ke anu ya, ke antena. Bisa nggak dia dapat tanpa antena? Harusnya tetap ada antena supaya dia bisa menangkap sinyal digitalnya dengan lebih baik sih. Jadi ada dua, yang atas itu DTV itu saya pikir itu adalah digital TV, sementara yang bawah adalah radio. Nah ini kalau kita lihat desainnya dari dekat, dia bawahnya ini ada warna silver gitu ya, warna kayak stainless gitu. Ini dari plastik, dan ini masih ada plastik pembungkusnya. Saya biarin aja dulu, jadi nanti suatu saat kalau pengen dijual atau pengen ditaruh di penginapan tinggal dilepas aja, masih kelihatan baru. Terus dia betul-betul kayak tanpa frame gitu ya, tanpa frame gitu. Jadi kayak layarnya ini cuman dipegang, dijepit sama ini stainless yang di bawah ini, meskipun ini bukan stainless, ini plastik. Kemudian kayak tanpa frame, meskipun kalau dari dekat kita lihat ada sekitar 1 cm ini ada hitam juga, dia kayak lebih gelap gitu, itu adalah framenya. Terus di belakang colokan HDMI nya ada berapa? Coba kita lihat. Nah, colokan HDMI nya colokan HDMI nya ada 1, 2. Lalu dia ada ini juga, audio, video, sama ini apa ini kuning ini biasanya kalau mau main PlayStation zaman dulu pakai ini. Kalau PS3, PS4 udah pakai HDMI. Nah ini ada kabel antena, terus ini ada untuk jack mikrofon. Nah ini juga ada, kalau nggak pakai wireless kita bisa pakai ini nih, ini apa ya, kabel LAN ya. Sementara di atas ini ada untuk USB itu, jadi kalau pakai file gitu bisa langsung USB. Mau nonton dari biasanya hasil save-savean downloadan itu bisa langsung ke USB. Oke guys, sesuai dugaan saya, karena tanpa antena dia sampai 92% masih tidak ada program dan radio pun yang berhasil ditangkap, karena memang ya nggak pakai antena, jadi nggak bisa kebaca dia. Nah, tapi YouTube-nya kita coba. Di sini ada C+ ini, aku nggak tahu apa sih C+. Kemudian ada YouTube, ada apps, ada kayak gini-gini. Aku tekan home lagi, dia balik lagi ke sini. Jadi langsung upgrade nih. SY preparation for installation, please do not turn it off. Jadi ini tiba-tiba langsung upgrade. Mungkin TV ini kan udah cukup lama mungkin di pasaran, jadi dia langsung upgrade. Dan harganya ini 1.560 loh, kalau kalian lihat di toko resminya Koka. Kalau banyak yang beli, aku minta jatah ya. Oke, malah nungguin ini dulu. Pengennya sih nyoba YouTube-nya. Saya tuh punya pemikiran bahwa TV, HP, komputer itu dibikin update terus, supaya nanti akhirnya jadi kayak terbatasi. Kemampuan dia yang tadinya awalnya itu cepat di tahunnya, dia jadi melambat gitu ya. Akhirnya kita harus beli baru. Nah, ini sempat dikeluhkan juga oleh konsumen Apple, karena mereka merasa Apple mereka yang tadinya cepat tiba-tiba jadi lambat. Mereka menduga Apple dengan sengaja membuat HP mereka menjadi lambat. Nah, saya menduga TV juga bakal seperti itu, karena ya bisnis ya. Kayak kalau kalian pernah tahu konsep lampu pijar, jadi lampu pijar itu bisa aja dibikin nyala terus selama-lamanya bisa, tapi kan akhirnya secara profit bisnis nggak bagus. Jadi mereka bikin
jangka waktu untuk lampunya supaya kan konsumen itu beli lagi ketika mati, beli lagi, dan ini harus disepakati supaya nggak ada eh, produsen yang melanggar itu. Kalau ada kan ya semua bakal ke produsen itu kan gitu. Nah, dia langsung upgrade software, baru juga beli langsung upgrade. Jadi memang aku nggak tahu deh, mudah-mudahan dia nggak jadi lambat gara-gara upgrade software ini. Kita akan pause dulu sampai uh, upgrade-nya selesai ya. Oke guys, jadi udah selesai. Gak lama tadi, ternyata 3 menitan. Langsung dia tampilin kayak gini, ada Avengers gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini apa sih. Bisa ditonton tapi kayaknya berbayar ini guys. Kecuali kita udah punya anunya, misalkan Netflix gitu. Kalau kita sudah punya harusnya nggak perlu bayar lagi. Tapi saya tuh nggak melihat Netflix ya di sini. Mungkin kita harus download dulu. Sebelum download kita akan ke YouTube dulu. Dia ketika saya tekan YouTube ada jeda mungkin 2-3 detikan baru bisa masuk ya. Nah ini kayak gini, kita lihat ini 4K nih. Coba lihat. Ini 28 3. Gambarnya cukup tajam ya. Tapi suaranya agak kurang kayaknya ya. Dia ini udah 31. Jarak saya ini cukup dekat. Kurang. Jadi karena mungkin kecil, maka speakernya juga nggak begitu keras. Sementara TV kalau gede, speakernya juga kayaknya kan gede. Jadi di angka 20-an harusnya udah cukup bagus. Nah ini di 38 nih. Atau mungkin juga bisa karena hujan, jadi suaranya kurang enak. Oke, untuk gambar bagus ya, cukup tajam ini. Untuk harganya cukup tajam, jernih, cukup tajam, jernih. Coba kita lihat yang 4K. Oh, aku tadi tekan home, harusnya bisa tekan back. Jadi ada home, ada back, ini back yang ini. Nah ini yang back harusnya ya. Nah sekalian kita cari aplikasi. Dia nggak ada Netflix guys, Prime Video adanya. Ups, ada apa tadi tuh? Kayak gini bahaya juga kalau dilihat anak kecil ya. Ada cinta-cinta gini. Iya tuh, ada kayak gini-gini. Aduh, ngeri banget. Jadi saya coba akan download Netflix, apakah ada. Gak ada Netflix. Search ya. Search net. Kayaknya dia udah dikontrak sama Prime Video, jadi nggak bisa Netflix. Even tulis net aja nggak keluar loh. Nah. Ini apa nih? Saya tuh mau search aplikasi kok muncul gitu. Aplikasi.
Oke guys, udah jelas dia kayaknya susah kayaknya nyari Netflix. Dia langsung movie-movie kayak gini dan nggak ada Netflix. Jadi kurang recommended ya ternyata. Kalau nggak bisa Netflix, kayaknya ada yang kurang. Jadi better kamu pilih Android TV guys. Aman banget ya, sayang banget ya. Udah bisa YouTube, kenapa nggak bisa Netflix? Ya udah kita coba yang lain deh, video yang lain 4K. Saya nggak tahu ini karena dia Android TV, bukan Android TV, apakah dia bisa video ditayangkan di sini, di casting di sini bisa nggak? Nah untuk nonton 4K-nya sendiri cukup jernih banget gambarnya. Saya udah cukup puas sih kalau dengan ketajaman gambarnya, kejernihannya. Suara mungkin perlu perbaikan, sama itu tadi untuk Netflix atau video. Netflix udah jelas tadi nggak ketemu. Mudah-mudahan nanti kalian yang udah pernah beli bisa komen, kasih tahu ke saya. Sementara untuk video apakah bisa di casting ke sini saya juga belum tahu. Mohon nanti dibantu untuk komen. Saya pikir itu dulu. Ternyata kayak gini doang udah 32 menit. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil sesuatu yang positif dari video Unfaedah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.